Sekarang nggak tahu. Anak gue aja nggak tahu. Nah, iya. Ngeband lagi yuk, ayo. Tapi bosen nih, kita kan dulu boynya punk rock lah, Rancid apa segala macam. Itu SMA lu punk rock juga? Ada beberapa ada temennya nih bawain CD-CD dari luar. Oke. Dulu kan untuk beli CD kan susah tuh, Iya. yang impor-impor. Iya, Gitu. betul. Ah nih, kok agak beda nih, ada trompetnya, ada Iya, iya, saxophone iya. segala macam. Oh, ada brass sectionnya. Oh, ini ska nih namanya. Dapat tawaran manggung terus. Sampai kita pun dijadiin salah satu kayak home bandnya kafe waktu itu. Kafe. Tiap hari apa Iya, gitu. iya, iya. Jumat malam. Tahu. Jadi pada saat itu kita belum punya nama band. Nah, kita punya drummer. Kebetulan dia itu sebenarnya yang suka banget sama Bruce Lee dia. Si drummer ini. Gitu kan. Bedanya kalau zaman dulu kan lu untuk bikin satu album lu butuh banyak lagu kan, yang Betul. sekarang lu bisa tinggal ngeluarin single aja udah selesai gitu. Betul. Nah, berarti lu berapa banyak lu siapin? Justru kita membualnya ada gitu. Ditanya ada berapa? Iya. Kayaknya ada 20 lebih deh. Wah, Pak. Dulu kayaknya. Take vokal tuh gue pikir masih bulan depan. Oke. Brass section apa segala macam, terus tiba-tiba ini kayaknya udah bisa masuk take vokal, gue kelimpungan langsung. 3 lagu gue bikin liriknya di situ dalam waktu 3 jam. Luar biasa. Luar biasa. Kita balik lagi di Potekan Podcast tentang kenangan Anak 90. Di episode yang ke-9.732. Amin ya Allah. Jangan diulang lagi, lupa. Episode dari tahun 90. Jadi kalau kali ini gue yang deg-degan coy. Kalau Aku gak ikut. sabar ya kok. Kalau tahun 90-an itu kan kita waktu itu pernah bahas tentang musik tuh sedikit. Musik tuh kita dulu ada MTV, ada V-Channel, terus ada radio-radio. Iya. Jadi kita tuh kiblatnya adalah musik-musik yang diputar baik di TV ataupun di radio. Di radio. Betul. Kalau sekarang kan Spotify. Oh ya. Yes, terus salah satunya, dulu kalau sekarang kan ngefansnya adalah K-pop idol. Yang bening-bening banget tuh. Iya. Tante dulu ngefans sama band yang sebelah nih. Coy, gue anak ska dulu. Anak ska. Grupis. Tapi gue bangga loh bilang gue adalah grupis. Padahal waktu itu gue masih SMP. SMP. Heeh. Gila lo anak di bawah umur coy. Lo anak di bawah Bukan umur. gua. Kan gue, grupis itu adalah fans. Fans. Gak diapa-apain gue. Aduh, karena masih SMP. Masuk Please welcome Dawo dari Junpan Ganggu. Dawo Junpan Ganggu. Ada satu cerita tentang jagoan istimewa. Kalau berantem biasanya dia. Kalau ada yang nggak tahu, Google. Cik, kalau dimarahin. Ya anak sekarang nggak tahu kali. Sekarang nggak tahu. Anak gua aja nggak tahu. Nah, iya. Udah liatin di YouTube lo nggak tahu. Ditunjukin kita nggak percaya. Bapaknya siapa gitu? Bukan. Kalau itu tahu. Hei. Wah, gimana ceritanya sih lo waktu kita mundur ya. Ini lu udah lama pasti nggak ditanya gini. Enggak. Gimana ceritanya lo masuk ke dunia ska dan jadi vokalisnya Junpan Ganggu? Gimana ya? Jadi Udah lama nih. Udah berapa tahun? gue inget-inget dulu. Udah berapa tahun? Maaf, Jadi tadi pertama- dia bilang apa? Jelita. Jelang 50 tahun. Ya, bentar lagi. Jadi dulu tuh kita tuh gue, Vicky yang main gitar sama Drian tuh yang main bass satu SMA dulu di lab Oke. school. Di lab school, normal ya. Gue angkatan kedua waktu. Keren. Sorry, lab school baru satu waktu itu. Belum ada lab Gak ada school. kelas 3-nya tuh ya. Kelas 3-nya beneran gak ada kelas Gak ada kelas 3-nya. 3-nya tuh. Yang pas Kelas kelas dulu. kedua. Jadi waktu itu kita selama SMA tuh ngeband terus, tapi personilnya selalu itu aja. Oke. Gitu kan. Personilnya itu aja. Gue Vicky sama Adrian, tapi drummernya ganti-ganti tuh. Terus sampai akhirnya begitu kita lulus SMA, Oke. ngeband lagi yuk, ayo. Tapi bosen nih, kita kan dulu boynya punk rock lah, Rancid apa segala macam. Itu SMA lu punk rock juga? Iya, Oke. pokoknya macam-macam lah. Boynya dari mulai Green Day apa segala macam, cover lah pokoknya. Iya. Sampai akhirnya begitu lulus SMA mau bikin band lagi, kita ngeband lagi.
bosan kan, punk rock lagi kan, rock. mana lagi nih. Kebetulan si Vicky waktu itu ada beberapa ada temennya nih bawain CD-CD dari luar. Oke. Dulu kan untuk beli CD kan susah tuh, Iya. yang impor-impor. Iya, kan. betul. Sebenarnya, ini musiknya apa nih? Kok agak beda nih? Ada trompetnya, ada saxophone segala macam. Oh, ada sectionnya. Oh, ini ska nih namanya. Akhirnya kita coba untuk nge-cover lagu lah kayak gitu-gitu sampai akhirnya udahlah kita mantapkan diri aja jadi band ska gitu. Jadi band ska. Tapi waktu itu kan kita belum tahu tuh ternyata ska tuh ada generasi-generasinya. Iya. Kita ambil yang generasi terakhir lah istilahnya gelombang ketiganya ska gitu. Third wave-nya. Third wave-nya Third ska wave. gitu. Jadi akhirnya ya udah kita mulai konsen di situ sampai akhirnya manggung-manggung. Ternyata respon audiens juga pada saat itu mungkin sesuatu yang baru Yang kan baru, untuk musik betul, ska. Jadi betul. mau ngelihat kayak gitu jadinya dapat tawaran manggung terus. Sampai kita pun dijadiin salah satu kayak home bandnya kafe waktu itu. Kafe. Tiap hari apa Iya, gitu. iya, iya. Jumat malam. Sorry kalau ada fanbase gue yang bikin mungkin. Itu kafe masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada apa sih kafe? Lamborghini. Lamborghini. Karena gue ulang tahun sampai di situ. Ay. Di Taman Ria kan? Seru. Iya ada lu kan ada datang semuanya. Iya, tapi lu excited banget nih, makanya gue diem-diem aja nih. Nah, kapan akhirnya memutuskan namanya Jung Van Gangfu? Jadi pada saat itu kita belum punya nama band. Nah, kita punya drummer. Kebetulan dia itu sebenarnya yang suka banget sama Bruce Lee dia, si drummer ini. Gitu kan. Terus kita belum punya nama band. Akhirnya dia asal nyebut aja waktu itu Jung Van Gangfu. Jung Van Gangfu itu ternyata nama dojonya si Bruce Lee di Amerika gitu. Dia yang namain. Habis dia kasih nama, terus kita bikin lagu segala macam. Akhirnya sempet 1 ke 2 lagu gitu kita jadi, terus kita bawa tiap manggung kita bawain. Gitu udah mulai banyak tawaran manggung, justru malah dia yang cabut dulu. Kayak temen kita. Kayak temen kita tuh. Begitu bandnya terkenal dia cabut. Enggak, belum terkenal malah. Oh, belum terkenal. Pas dia keluar terkenal. Sosial gua. Nah, itu mungkin mirip sama Van Gangfu seperti itu. Kalau dia sebenarnya mau ngelanjutin kuliah katanya. Gue juga waktu itu alasan begitu. Iya, sama ya. Klise. Biar gampang. Konsen untuk pendidikan gitu. Justru gue bilangnya alasan gue mau fokus kuliah. Tetap aja 3 tahun, 4 tahun juga gue lebih dari sejak ngomong. Konsen pendidikan ya, Iya. pendidikan. Pendidikan. Lanjut Wo, terus Wo. Ya udah akhirnya kita ganti drummer. Pada saat itu kita ambil si Wali, kebetulan dia lulusan SMA 3, temannya kita juga sering nongkrong. Ya udah akhirnya mulai dah tuh kita fokusin untuk bikin album segala macem sampai. Tapi ya pada saat itu untuk bikin album kan namanya tahun segitu masih agak susah ya. Pasti. Belum teknologinya belum nyampe nih kita untuk home studio dan segala macem kan. Betul, Jadi betul. mau nggak mau kita mengandalkan donatur. Nah, saat itu kan belum ada donatur gitu kan, udah kita masih pada kuliah gitu kan, duit juga masih pas-pasan ya kan. Ya udah akhirnya kita diambil label. Diambil label. Label apa waktu itu? Waktu itu Sony Sony ya. Sony Musik. Keren. Dan bedanya kalau zaman dulu kan lu untuk bikin satu album lu butuh banyak lagu kan ya. Betul. Sekarang lu bisa tinggal ngeluarin single aja udah selesai gitu. Betul. Nah, berarti lu berapa banyak lu siapin? Justru kita membualnya adalah gitu. Ya kan demi. Biar bisa masuk Biar ya masuk ke industri. ya, bener. ditanya ada berapa? Iya. Kayaknya ada 20 lebih deh. Wah, dulu kayaknya. Industrinya diterima. Iya, terus tiba-tiba kan begitu udah masuk nih, gue pikir bakal jadi take vokal tuh gue pikir masih bulan depan. Oke. Karena pas lagi take brass section apa segala macam, terus tiba-tiba ini kayaknya udah bisa masuk take vokal, gue kelimpungan langsung. Belum bikin lirik. Nadanya sih ada, nadanya ada. Lagu tapi yang liriknya ke-20-nya mana? Kehapus. Pokoknya ada sekitar 3 lagu
3 lagu, gue bikin liriknya di situ dalam waktu 3 jam. Luar biasa. Luar biasa. Jadi gue izin, gue bilang gue makan dulu ya keluar. Gue di luar nih, gue makan pecel lele di depan. Gue sambil nulis lirik, sambil makan Sambil ngelirik dia, ngelirik gitu. Sorry, musik jenius. Musik. Benar. kayak gitu lah. Oke. Berarti wangsitnya dapat begitu makan pecel lele. Lo nggak ada kan kata-kata di lagu itu yang Ya, pecel lele. Takut nggak? Kalau ada dulu tuh ada istilahnya ubur-ubur ikan lele mungkin ada. Nah. Jadilah lagu Bruce Lee. Terus mana tuh? Kurang satu lagi. Pas-pasin aja. Ya bisa. Gue maafin kalau itu lo mas. Masuk. Terus itu tahun berapa ya? 98. 99. Jadi 9 ya pokoknya 98 akhir tuh kita ditawarin label, kita rekaman tuh 99 awal. Iya. 99 awal. Ya lo lagi sering-seringnya di Taman Ria itu kan 98-an tuh Iya, kan. betul. Ada yang paling berkesan nggak sih yang lo ingat? Lu Bukan. Ya jadi kata cinta ya. Tapi gue bukan sama Dawo ya. Semua nggak tahu. gue penasaran nih ngapain. Enggak lain gua Allah Pak. Anak SMP enggak. SMP. Ya bagaimananya ngefans sama idola terus tiba-tiba gue dicaplok gitu bisa ke backstage gitu kan ya. Ya kan Dicaplok, begini kan dari bawah gitu sih lo gitu. Iya. Tapi kan dia bilang tadi naik itu pas 99 kan? Iya. Iya, kan lu masuk SMA kelas 1. Enggak, dari 98 gue masih SMP, jadi gue udah lembur gini, emang ngapain sih Ren ya Allah. Ngapain? Gitu Ya menyadari. lucunya gitu. Jadi kita pada saat kita udah mulai naik itu kan cuma gabung, apalagi pas setelah udah punya album ya banyak anak-anak ini nih SMP. Sebenarnya banyak anak SMP gitu. Bau matahari pasti. Sorry, iya nyebelin banget. Masih pakai miniset tuh. Wey. Edit jangan. Iya. Jangan dong. Jangan ya. Tapi lucunya gini, jadi pas udah berjalan album nih, kan kita sering manggung di luar kota, di mana lah pokoknya kayak gitu kan. Terus jadi kita ada kayak base camp studio kita sendiri. Kita tiap hari Rabu atau kita 2 kali seminggu kita latihan Rabu sama Jumat di daerah Menteng. Terus itu semua, jadi kita zaman dulu kan belum ada email, belum ada apa, belum Iya, ada sosmed iya, kan. betul. Jadi mereka untuk berinteraksinya mereka mengirimkan surat. Wih. Si fans ini ngirimin surat. Lucu-lucu sih kalau misalnya gue baca waktu kalau gue ingat-ingat ya lucu-lucu gitu. Jadi ada yang buka gitu, isinya tiba-tiba ada foto dia. Oh iya. Bukan gue. Gue tuh merasa tertuduh ini. Masih lagi belum ditanya. Gimana rasanya lo jadi bintang gitu kan ketika kan Mendadak kan bisa, jadi mendadak bintang. kan lo langsung boom Iya. gitu kan. Iya kaget sih kaget. Apa maksudnya mungkin udah ready sebelumnya itu sebelum punya album, karena kan sebelum punya album tuh Terus sering manggung. jadwal kita tuh udah bener-bener padat. Kan begitu ada tambah album tambah gila lagi jadwalnya. Iya. Kan jadi lumayan udah ya kaget awal lah. Oke. Cuman abis itu udah biasa gitu. Cuman itu lucu-lucu. Ada yang tiba-tiba Kak Dawo, saya ini dari daerah mana gitu, Pak. Tiba saya cuma mau ngasih tahu kalau Kak Dawo tuh mirip banget sama almarhum kakak saya. Enggak ada kakak saya tapi almarhum depannya ya. Enggak, ini belum punchline-nya. Almarhum kakak saya bla 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 segala macam, terus ujung-ujungnya tuh, boleh nggak saya minta dibelikan Super Nintendo? Kira aku diminta Super Nintendo. Super Nintendo. Mintanya Super Nintendo kan mahal ya. Ini apaan? Ya kayak gitu lah, kayak gitu. Lah ujung-ujungnya minta. Ya itu, soalnya bocil. Kan bocil fansnya gue udah bilang. Tapi Iya, fansnya, iya. iya karena mereka tuh, jadi gue inget sebagai pihak fans ya, saya klarifikasi. Mereka tuh selalu manggung di acara-acara ska dulu tuh tiap minggu. Pensi juga kan. Pensi, ska, pokoknya dan itu gue nggak ngerti mereka ada acaranya banyak banget. Nah itu anak-anak kecil termasuk gue. Maju ke depan. Tapi Ren lu sebagai grupis tuh begitu misalkan jur apa lagi live nih, lagi nyanyi, lu jogetnya fokus sambil ngeludah-ngeludah gitu nggak? Kan dulu orang kalau fokus, Oh, enggak. Itu dari kasih tahu gue. Kalau misalnya udah pas bagian mereka udah mulai
ngeriung lah ya di Iya, tengah iya, gitu. iya, iya. Mundur yang cewek-cewek. Oh, gitu. Cewek-cewek tuh mundur. Udah nggak kenal ludah gitu. Ya, iyalah gitu. Itu gue juga bingung siapa yang pertama kali. Goblok emang. Kenapa yang namanya joget pogo gitu sih, Bro? Nggak ngerti gua. Kenapa? Ya, jadi pogo itu istilah buat gerakannya si anak punk rock sebenarnya, musik Oh, punk. Jadi oke. untuk fans-fansnya punk rock tuh kalau misalnya lagi bandnya main, mereka jogetnya pogo Joget gitu. pogo. Cuman karena waktu itu kan karena si third wave itu tadi ya, si ska third wave itu kan gedenya di Amerika. Di Amerika. Di mana si musik skanya itu ngeblend sama punk rock. Oke. Jadi rata-rata pendengar dan penontonnya sama. Sama, Punk rock itu itu. aja. Jadi melakukan gerakan yang Gerak yang sama si pogo itu ya. Kemarin pogo itu kan yang gini kan? Iya benar tuh Iya kan? mainan Bogor ya benar-benar. Ada mainannya. pewangi pakaian ya. Ya, oh, iya. Masuk. Lucu nih. Bapak-bapak. Jokesnya bapak-bapak Iya, ya. Biar pakaian tetap putih. Ya kan? Ya lucu dia. Dia lucu. Di baju pogo. Apaan sih? Ya. Langsung dia. Oke, kalau waktu itu Julvan Ganfu duluan atau Tipex duluan? Atau Piwi Gaski dulu. Iya. Enggak Dawa mau ngomong gitu. Gitu. Band apaan? Ya jadi kalau ini versi gua ya, versi gua yang gua alamin sendiri. Jadi kita dulu nawarin ke semua label. Pertama oke. kita tuh jadi kita punya demo single ada 3 lagu. Kita tawarin ke semua Yang label. katanya lu udah punya 20 lagu. Iya. Gua nggak punya 20, kita punya 3 doang. Ya. Kirimin ke semua label termasuk radio-radio. Sampai akhirnya itu banyak tawar-menawar dan lain-lain. Sampai akhirnya salah satu label nih nelpon kita dari pihak Aquarius. Jadi waktu itu mereka punya sub label di bawahnya namanya Pops. Oh, Oke. Jadi waktu itu mereka manggil kita, terus mereka nawarin mau nggak masuk sini gitu, masuk si Pops, Labelnya. untuk label Pops. Dan mereka bilang kita sebenarnya di sini sudah ada band ska katanya, namanya Tipex. Terus kalau kalian masuk sini, kalian yang kita prioritaskan si Tipex-nya nanti digeser. gitu, untuk rilisnya. Oh yaudah. Tapi di situ kita tidak ditawarin benefit apa-apa. Oke. Segala macam kita nggak cuma dikasih tahu gini doang. Oh yaudah oke. Kita pikir-pikir dulu gitu kan. Lagu banget ya. Ada yang tadi nyari-nyari. Dari tahu. Pikir-pikir dulu. Namanya masih muda, masih muda. Sombong itu duluan. Labil. Sombong itu duluan pokoknya. Sombongnya dulu dah pokoknya dah. Tiba-tiba muncul lah dari tawaran Iya, dari tawaran dari Sony. Dari Kita Sony. dipanggil nih sama Sony. Oh yaudah ayo datang nih satu band. Gitu nyampe ngobrol-ngobrol langsung tuh dikeluarin jadwal mereka. Kalian nanti jadi openingnya Salon Seven, jadi openingnya Coklat, jadi openingnya Padi, jadwal tour segala macam udah keluar. Apa jadwal promo radio udah dikasih langsung pokoknya. Udah siap semua Udah siap pokoknya. semua, udah siap jual lah pokoknya. Sini aja lah. Udah dikasih tahu langsung benefitnya apa ya ini ya. Udah di sini aja masuklah ke situ dengan membual 20 something lagu. Ya kan? Begitu kita masuk situ si label yang sebelumnya tuh tahu, wah ternyata mereka diambil Sony, mereka langsung rilis tuh Tipex-nya. Oh, jadi seolah-olah Tipex duluan. Ya terus habis itu pas si Tipex-nya rilis, Sony-nya yang kelabakan. Makanya gue dikejar gitu. Makanya lu buru-buru. Dikejar Langsung 20 lagu. tahu. Mana lagu lu nih, Bang? Gitu, kayak gitulah 2 jam ceritanya. tuh di Celele. Tiga jam tercelele. 3 jam pecel lele dah tuh semedi. Ya kayak gitu ceritanya. Oh. Itu sampai era tahun berapa sih kira-kira? Jadi rilis gue tahun 99 Mm-mm. si album pertama itu, terus sampai jadi kita di sama Sony itu dikontrak 2 album sebenarnya. Oh, Kontrak 2 album, tapi karena itu tadi tergiur dengan benefit dan lain-lain, kita tidak memperhatikan jangka waktu yang diberikan. Jadi oke lu 2 album tapi nggak tahu kapan. Sampai lu Ya, dua. namanya juga anak muda ya. Anak muda. Yang penting tampilnya dulu. Iya. Tampil dulu. Ayo. Akhirnya pas tahun 2001 lah kalau nggak salah, 2001 kita nagih tuh ke pihak Sony kan. Ini gimana album kedua gini-gini ya. Kan kita nggak ada tulisannya harus ngapain. Iya. Ini yang penting ada album kedua, tapi kita nggak tahu, nggak ya terserah kita mau kapan aja gitu kan. Berani mah Kelar kelamaan lo. gitu kan. Kelar lu. Kelamaan gitu kan. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk resign dari Dari pihak label. Sony gitu kan. Cuman konsekuensinya waktu itu ada 2. Either lo bayar penalti atau masternya dipegang mereka. Gitu. Akhirnya kita milih bayar penalti. Sayang duit gitu. Masternya aja gitu kan simpan gitu kan. Ya udah akhirnya kita
keluar dari Sony, akhirnya kita masuk ke label, waktu itu masih label kecil ya, Pro Sound. Sound. Tuh, sekarang labelnya udah nggak ada. Itu cikal bakalnya Naga Suara. Oh. Gitu. Jadi si Langsung Gen Z tahu Gen Z oh iya Naga Suara. Jadi Wali. mereka nggak ada Wali! anak sekarang nggak ada yang tahu label itu apa gitu kan, karena kan dulu untuk masuk ke industri musik gitu kan, Betul. lu harus bernaung di dalam satu label tertentu Antara kan. major label atau indie label. Betul, Iya. betul gitu. Karena kalau nggak tanda kutip ada labelnya, lu nggak akan bisa apa ya masuk ke industrinya banget gitu kan. distribusi terutama. Distribusi, betul. Kalau label itu biasanya distribusinya sampai pelosok-pelosok kan. Betul, Sampai betul. kalau zaman dulu kan ada toko kaset. Ada toko kaset, benar. Jadi bisa ke sana kemari gitu. Kalau kita nggak ada labelnya susah tuh. Dan zaman lu tuh udah ada bajakan-bajakan, udah ada kali ya? Album kedua udah ada. Udah mulai ada ya? Album kedua udah mulai ada bajakan-bajakan. banyak kan. Iya. Gitu. Pasti lu suka bajak nih. Soalnya pertanyaan lu dari tadi bajak Enggak, gua anak radio main dulu. Oh. Iya, sorry. Prambors dulu. Sorry anak radio Iya. tidak pernah membajak, kita langsung ambil. Ada. Iya. Langsung dari sumbernya, Bet. Malu lah sekolah kita depannya Aquarius Mahakam lu gila kali ya kan cuma dengerin aja kita. Nggak beli. Iya. Ini pencapaian tuh kalau album lo ada di Oh iya, iya, ada soalnya di Aquarius. kan Iya. ada 3 kan tuh. dulu gue sampai bela-belain lo ke situ cuma mau ngeliat doang. Wah, ada album gue di sini. Yang gue inget kostum lu kalau manggung. Lah kan kita ketemu. Kostum lu ikonik banget kalau manggung. Yoi. Kan mau nggak mau. Iya, benar. Luar biasa sih saat itu. Nah itu mulai vakum di Van Gogh tuh Dari kapan? 2004 tuh kalau nggak salah. Jadi kita si tren musiknya pada saat itu udah mulai bergeser. Bergeser. Oh, tadi yang- yang dari iya. ska tadi ke ya kalau nggak salah rap rock dulu kalau nggak salah hip rock lah, hip metal. Hip metal, Jadi, ya. hip metal. Terus pada saat itu juga passionnya waktu itu kan karena kita pada masih kuliah nih, jadi rata-rata kan umurnya sama, Iya. seumuran. Jadi kita kuliahnya pada terbengkalai tuh. Terbengkalai. Pastinya. Pastinya orang tiap malam manggung di mana. Ya dulu kan namanya anak muda dapat duit ya kan, Bener. malah udah lupa kuliahnya. Kuliahnya di mana? Padahal udah 12 SKS tuh ya. 12 SKS. Lu di mana kuliahnya? Trisakti. Trisakti. Ambil? Manajemen. Oh kira nih KJ. Jadi dulu gue pengen masuk IKJ, cuman ya namanya orang tua zaman dulu ya, ya kan, lu ngapain masuk IKJ tuh jadi orang gila lu. Mana bukan ini ya, ini bukan. Bukan gue yang bilang. Enggak, maksudnya IKJ-nya itu ini cuy, ikut kakak jualan. Nah. Iya. Ada aja gitu. Ada aja. Jalan album, Iya, jalan album. bisa. Gitu. Iya tapi orang zaman dulu tuh sorry. Oh iya, Boomers stereotype. tuh Iya. pasti gitu mikirnya lu ngapain Benar, sekolah lu di kuliah sana. yang bener-bener aja gitu. Betul. Padahal kan Iya. sebenarnya banyak orang-orang besar dari situ. Iya, juga. musisi, musisi tapi. Gila. Lu lulus kapan lo? Gue manajemen ikut Trisakti juga. Jangan nanya lulus kapan. Orang gue Dia lintas generasi. Cuti. aja 2 tahun. Terus pemutihan lagi, pemutihan lagi. Jadi pada saat uji, jadi gue tidak ikut sidang waktu itu kan, karena udah lewat nih masanya. Tidak ikut Lu sidang skripsi. di Komdak aja. Tapi lu udah skripsi, udah bikin. Jadi non skrip. Oh, Gue ditawarin untuk non skrip. Luar biasa. Luar biasa. Terus? Pada saat itu gue kalau nggak salah angkatan gue tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. 2000 berapa? Itu 2000 berapa? Urusan aja. Ada nggak mau ditanya? Enggak, itu kuliah apa pakai C tuh? Kejar paket. Asli. At least masih ada temennya loh 3 orang. Iya, lumayan. Pokoknya kalau dihitung dari gue masuk kuliah tuh 8 tahunan lah. Gil. Dokter udah PPDS sih. Sama, gue juga tahu. Ya itu Guys, jadi jangan gitu kalau jadi musisi. Tapi rata-rata gitu. ya lu harus fokus. Lu mau jadi musisi apa kuliah? Nah, itu pilihan ya, Wak ya. Pilihan. Itu pilihan. Betul. Betul. Betul, Gitu. betul. Terus kalau mau keluar dari bandnya bilangnya fokus kuliah. Nah ini bandnya kan vakum gara-gara apa? Katanya mau pada fokus kuliah kan? Iya benar fokus kuliah. Pada kuliah nggak akhirnya? Tapi sama itu gue juga tuh. Bukan kuliah jadi mulia. Enggak, jadi waktu itu ya gitu. Jadi ya pada nerusin, ada yang kuliah, ada yang apa segala macam. Termasuk gue pada saat itu juga nerusin kuliah yang dimana gue merasa itu ya itu kewajiban gue lah bagi anak, betul. udah dibayarin segala macam, gue kelarin deh gitu. Udah akhirnya kelar juga gitu Di kan. Dauliba USA. Sarjana elektron. Gila. Elektron nggak tuh? Tapi dari zaman dulu emang dari kecil emang lu emang doyan banget musik atau gara-gara Jadi, pas enggak. SMA aja gitu? SMP malah tuh. SMP. SMP gue udah mulai ngeband. Oh, udah mulai ngeband. Cuman kalau musik itu
dari keluarga gue sebenarnya nggak ada yang seniman. Oh, oke. Bokap nyokap tuh nggak ada yang seniman Nggak ada gitu. seniman. Terus tapi kakek gue itu dalang. Kan dalang kerusuhan ya. Dalang. Kan kita nggak ngomong apa-apa. Gue baru mau nyebut. Dia nyebut dulu kan. Iya kan. Udah nahan ini. Takut juga kan suka ngomong. Iya. Kayaknya dia Untung kan dia ngomong dulu, kan. Dia sendiri yang ngomong. Daripada ntar ada asumsi negatif. Oke. Orang sekarang tahu nggak sih dalang anak? Tahu, Tahu, dalang. Yang kan wayang pendongeng gitu. yang sekarang mereka ngomongnya dalang, om dalang gitu. Pendongeng. Taunya gitu. mereka dalang tuh Parto. OVJ. OWJ. Aduh, dalangnya bener-bener kekinian. Jadi si orang tua gue tuh dulu sering dengerin ya musik-musik inilah, musik-musik pada saat tahun Jazz. 80-an tuh apaan sih? Nembang Jawa Ya, apa gitu. Wham tuh, Wham. George Michael dah itu Oh. bandnya George Jazz ya. Michael. Itu, Bukan itu. dikit jazz gitu. Ya kayak gitu-gitu Lo lah. denger gak sih dia? Lo cuekin aja. Kita balikan aja. Bukan dikit jazz katanya. Ini tahun berapa sih lulusnya? Serem banget gue liat. Tuaan dia kan daripada lo kan. Hey. Jason mau muntah memang. Jason bukan Momoa, Jason mau muntah. Nah, Terus abis itu berarti selama dari mulai lu bilang, oke gue mau fokus kuliah nih, pada sibuk masing-masing kuliah. Dan tawaran manggung pun udah berkurang. Berkurang. Gitu. Karena trennya juga udah berubah. Trennya udah berubah gitu. Terus ya udah kita juga udah kayak stagnan aja, bingung mau kemana kan pada saat itu lagi genrenya lagi metal, terus emo juga baru-baru mau nongol kan. Iya. Kita pada saat itu proses pembuatan lagu, jadi sebelumnya kita album pertama, album kedua kita proses pembuatan lagunya tuh nge-jam konsepnya. Jadi kita ada yang punya, nih gue punya gitar nih gini, atau gue punya lirik atau apa kayak gitu. Baru dijadiin satu di studio. Nah begitu udah mulai mencoba udah di tahun 2004 itu kita mencoba bikin album baru, tapi ya stagnan aja kayak bingung mau kemana arahnya gitu kan, sampai akhirnya berikut juga tawaran manggung udah mulai berkurang, akhirnya udah hilang satu-satu. Tapi kita tidak menyatakan bubar. Iya. Vakum. Iya terus kalau anak sekarang. Iya. Iya, gue mau nulis gitu, tapi Iya. takutnya Bapak Dawo nggak ngerti. Nah, Iya. lu kenapa gak terkontaminasi dengan musik itu? Iya karena gue ngerasanya cocok aja sih dengan ya selera musik itu kan selera. Jadi Lu jangan memaksakan selera lu ke orang. Iya, maksudnya kan gitarisnya kan Pindah-pindah. akhirnya pindah kan, pindah haluan nih, Haluan. musiknya gitu. Kenapa Pindah nggak ikut mana? gitu? Ke Ya itu, KPB satu. dulu awalnya. Satu gue juga selera musiknya masih ya kolot lah itu aja gitu yang gue dengerin itu kan. Sama kedua begitu disuruh, jadi ada proses mau buat album ketiga, coba lo masukin scream emo, nggak bisa. Gak bisa. Gue nggak bisa. Belajar dulu sama gua. Ya kayak gitu, jadi ya kayak gitulah. Jadi akhirnya kita bukan berbenturan tapi lebih kepada ya udah nggak ketemu solusi nih, akhirnya ya udah itu tadi album aja. Belum nemu enaknya juga di situ. Betul, Gitu. gitu. Oke. Terus pas vakum itu kegiatan lo apa aja kok sebagai seorang vokalis? Kalau yang lain kan dari sana sini nih. Gua Road waktu manager. itu- jadi kebetulan gue waktu itu kecemplung di jadi road manager itu. Jadi pertama kali gue kenal sama si anak-anak Seringai ini kebetulan gue lagi waktu itu kerja di distro untuk megang merchandise Oke. band-band lokal lah. Jadi gue ngurusin merchandise band-band lokal yang masuk ke distro gue itu. Nah kebetulan ketemulah sama anak-anak Seringai. Seringai juga waktu itu baru terbentuk kan. Iya. Baru terbentuk, belum manggungnya juga masih berapa gitu kan. Terus akhirnya mereka kebetulan nyari road manager. Road manager. Manager udah ada, tapi nyari yang bisa jalan keluar lah, Iya, nemenin mereka muter-muter. segala macam. Akhirnya gue pertama kali jadi road manager itu yang ngerotin mereka gitu. Oh. Jadi dari situ kecemplung sampai akhirnya sampai sekarang profesi gue itu. Masih di Seringai juga berarti. Tapi udah beda. Oh, beda? Udah Oh, beda. oke. Jadi waktu itu kebetulan juga gue passion gue masih pengen nge-band juga gitu. Akhirnya gue bikin di Authentics. Iya. Band gue satu lagi. Sama teman kita, Siapa? almarhum Dani gitaris. Dani. Oh, si Dani Alus. Dani Alus ya. Nah itu jadi sama si almarhum Dani gue bikin. Justru kebetulan si Dani itu personil yang paling terakhir gabung. Oh. Gitu di Authentics itu. Authentic. Tahun berapa tuh, Bo? 2005. Oh ya nggak lama ya. Nggak Ya lama. emang dasarnya emang tetap pengen ngeband Iya, gitu loh. iya. Gatel. Terus 2005. Lama tuh hiatusnya tuh sampai Junvan manggung lagi kan? Iya, jadi kan terakhir kita reunian itu di tahun lalu kan, 2024.
di 90s Festival. 90s Festival, Nah, ya. Jadi sebelumnya si 90s Festival ini udah 3 kali nawarin kita dari tahun sebelum Covid 2018. untuk reunian gitu. Cuman pada saat itu nggak ketemu waktunya sama masih. nggak ketemu budgetnya. Merasa budget sih. yang pertama gue jadi nomor 2 aja. Gue jadi nomor 2. Biar nggak Budget kelihatan cukup. biar nggak kelihatan cari duit banget gitu. Gak apa-apa kan sekarang lain sponsor. Sponsornya banyak. Tujuan kita bikin ini pun biar diundang begitu, Nah, biar iya. jadi budget. Kita para pencari cuan. Bener. Iya, jadi kita waktu itu ditawarin itu, cuman nggak ketemu sampai akhirnya di tahun 2024 ditawarin lagi. Itu awal-awal tahun lah kita ditawarin Januari gitu. Cuman nah itu untuk ngumpulin laginya orang-orang ini agak susah nih. Latihan lagi. Iya kan. Jadi Karena pada punya fokus kesibukan kuliah. masing-masing. Masing-masing. Enggak. Kuliah mulu. Udah Nah, PS5. budgetnya nemu. Nah, di 2024 budgetnya ketemu, waktunya bisa disesuaikan. Iya. Itu pun nego dulu. Iya. Dari sana nawarin ya kan sekian, tambahin lagi bisa kan? Karena kan sponsornya susah udah nih. ada, sponsornya udah ada, Udah ada, ya kan? iya. Udah akhirnya ketemu budgetnya, udah akhirnya ya udah tuh. Bagus. Terus tapi kesibukan masing-masing itu yang Repot. 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 Jadi yang ini begitu ngumpulin latihan nih. Jadi pokoknya gua waktu itu ngeset tanggal untuk manggungnya dulu. Tanggal sekian bisa nggak? Bisa. Oke. Sekarang habis ini kita set untuk latihan. Itu susah. Ketemunya susah. Jadi udah yang setengah bisa, yang setengah lagi nggak bisa. Banyak yang komen tuh. Napas kuat nggak masih? Asli gue tuh dari pinggir kan gue ngeliatin yang pogo-pogo di tengah. Nanti pakai oksigen lagi dong. Ya, yang pogo-pogo kan udah di atas 40 ya. Bentukannya gue ngeliatin gitu kan. Gue pogo kan di pinggir masih pelan-pelan, nggak usah heboh-heboh. Gue bilang wah, habis ini digendong nih sama para medis. Dan itu yang tua tuh pokoknya bawa ludah lagi udah riak aja. Udah kebanyakan Siri. Siri. Dia nggak Terus pas tahu. kemarin- Genzi nggak tahu sirinya apa. Nggak tahu, Gen Z. Google Siri. Siri. Terus pas lo manggung lagi tuh setelah berapa puluh tahun tuh berarti? Berarti terakhir, jadi sebelumnya si Vicky gitaris kita kan dia punya band namanya Summerland. Summerland. Jadi di tahun sebelumnya lagi 2023 itu dia bikin satu single, bikin rilis single kalau nggak salah rilis single. Tapi ngundang Jun Van Gangfu, Jun Van Gangfu. tapi tidak keseluruhan. Oh, oke. Jadi untuk featuring di lagu mereka, kita bawain satu lagu featuring mereka, Featuring mereka. gitu Oh. lagunya Jun Van Gangfu tapi featuring Summerland gitu. Jadi yang main drum personil Summerland, yang main bass personilnya yang main bass personil Jun Van Gangfu, main gitar si Vicky, ditambah brass section sama vokalisnya gua berdua sama si vokalis Summerland gitu. Jadi itu tahun 2023. Cuman kalau misalnya Jun Van Gangfu secara full tim ya berarti 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun yang main bareng. Gila. Iya udah tua gue sebagai grupis dia ngeliat gue udah tahu. Tapi pas gue tuh pas lihat gitu namanya, gue sampai lihat lagi. Bener nih, dia manggung lagi. Terus begitu daun naik tuh dia ngomong, ini pertama kalinya kita manggung lagi. Terus gue kayak, wah bener banget. Terus dari Apa rasanya, Pak? Iya. Setelah 20 tahun terus naik lagi. Nah, itu apa? Iya, Biasa aja. Ya biasa. Soalnya emang mentalnya idol. Mental bintang bukan kayak Oh, iya. terharu gitu kayaknya. enggak, aku langsung lihat ke belakang gitu kan. Oksigen siapin. Tapi kan kalau vokalis kan enak. Kalau bisa udah ngap, tinggal Iya, berdiri iya. doang. Di kan lu gitu kan langsung. Ya, tapi itu penontonnya tuh tadinya kan masih kan kalau 90s itu kan panggungnya banyak ya festival kan. Iya. Jadi begitu dia nyanyi mulai masih ngomong kan awalnya, ya siap-siap ya, nih gue udah nggak muda lagi nih, gue inget banget kata-kata itu ya, lah ya penonton lu juga sama, semuanya. Gue juga habis ngomong gitu. Oh iya sama. Itu juga sama. Penonton lu juga udah bawa anaknya, semua Ini kan 90s fest Orang-orang jadul semua ini. pada bawa anak kan, buat dikenalin ini lo dulu band yang papa nonton, mama nonton gitu. Dari belakang tuh datang loh, dari band yang selesai sebelah sana, datang semua. Bapak-bapak semua tuh. Iya bapak-bapak pada bawa kursi tau nggak? Kursi. Ya pasti sih ini gue agak terharu aja, maksudnya agak terharu. Guenya bisa ngumpul lagi nih, Iya, lebih iya. kepada itu sih si bandnya itu bisa ngumpul lagi. Gitu. Dilemparin bunga kan dulu. Iya, iya. Dapat kolesterol. Semurah tuh. Ya, kemarin
Tolak angin. Tolak angin sponsor kita Banyak kalau obat itu. Kalau dulu kan bunga, celana dalam ya kan. Sekarang udah beda. Sekarang ini diaper yang dewasa. Aki-aki. popok dewasa. Takut kelihatan copot ya. Kalau ngompol 20 tahun tuh berarti. Iya. 20 tahun. Terus ada Tapi lu ngerasa masa muda lu kelewat nggak atau emang lu happy banget dengan lu jadi atlet? Happy banget. Happy. Jadi istilahnya gini. Kan lu banyak manggung nih gitu kan. Maksudnya kesibukan lu itu kan balik lagi ya kayak kita ya apa ya istilahnya ya nongkrong apa segala macam. Ya karena kita seneng ngejalaninnya. Oke. Nah, udah gitu kan jadi lebih ini. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan lu udah ada low cost airlines. Ya kan, lo manggung dimanapun, udah tinggal hari H berangkat pun bisa. Bisa. Ya kan, kalau zaman dulu nggak bisa, lo berangkat hari H karena nggak ada pesawat murah. Iya. Ya kan, rombongan gue 12 orang pada saat itu. Oke. Untuk naik pesawat mahal banget. Mahal banget. Ada Garuda, Merpati, Simpati, Buruk. Iya. Anjay. Mandala. Nggak ada yang tahu kan bro? Gua tahu semua itu. Simpati ya. Simpati, Simpati. empati. Iya, Simpati waktu itu. ada Ya. yang pasti karena mantan pacar adalah anaknya pilot. Siapa? Hah? Lu, masa gue? Marah gue. Makanya gue kenal dia. Bener-bener ini banget ya, grupis banget ya, sampai tahu gitu. Tahu. Enggak, gue kenal dia itu karena sahabat gue deket sama dia. Sahabat gue adalah anaknya pilot. Oh. Tapi lu risih nggak sih nanganin grupis kayak dia? Pasti pengen disiram kan? Gue sih Jijik gitu malah. Sama saya dicaplok, kamu belum digaplok gua. Mulai sekarang gue kalau diajak podcast gue bawa dia. karena gue bisa ngomong ya. Dia ngingetnya. Gue yang inget. Karena begitu tuh kalau fans. Aduh susah lagi gue waktu itu sok gengsi gitu. Enggak kok mami nggak nonton, ngomong anak gue 16 kan umurnya. Enggak kok mami nggak gitu-gitu amat, kata bapaknya. Apa? Lu punya kasetnya tuh ada tanda tangannya semua personil. Hah? Gue punya poster lu di kamar dulu, sumpah gue tempel yang poster gitu kan ditaruh Bruce Lee sama Jun Van Damme. Kan? Fans tuh banyak, bukan cuma gue no diam-diam. Sayangnya gue udah nggak ada tuh posternya, gue minta tanda tangan. Ada nggak yang kayak gitu ya? Foto Maksudnya, bareng. iya zaman dulu kan ya lu grup-grup band lu tempel di kamar poster-poster. Ada poster gitu gua kan. Jadi jijik. Terus plan buat Junfan atau lo sekarang selanjutnya apa nih? Wo? Kalau Junfan kemarin kita ada rencana kan rilis satu single lah istilahnya untuk kayak istilahnya comeback-nya gitu. Cuman itu dia kemarin chemistry-nya mungkin belum dapat yang full ya, maksudnya masih karena itu kan euforia pada saat reunian aja, pada saat Space kan. Cuman untuk kedepannya kita belum tahu untuk ini kita mau ngapain lagi nih. Tapi kita sempat udah bikin 2 lagu lah kalau nggak salah untuk kita rilis gitu. Cuman kita masih perlu banyak digodok lagi supaya nggak kayak tadi 3 jam gitu dari lirik. Masih muda ya. Kalau sekarang gimana? Nah iya tuh, lu kan sekarang balik lagi nih berarti harus bikin lirik segala macam dengan kondisi umur yang Jelita tadi. Gimana cara Produktivitasnya gimana? Ya itu kan berarti kan sesuai dengan usia ya. Jadi berarti yang gue omongin itu penyakit pada saat asam urat, kolesterol, goyangannya atau ketikan penyumbatan kita agak jantung. lambat gitu. Ritmenya agak lebih slow Iya, gitu kan. Fik lo mainnya tenang aja, Fik, jangan terlalu Gitu. heboh mainnya. Iya, gitu. malah jadi itu regi-regi. Reggae cet. Jadinya lagi. Kalau bukan dicet-cet, jadi cecet. Gerakannya dikit aja. Kayak mesti di ICU dong ini. Cecet. Jadi kalau untuk JFGF sih kita plan kedepannya belum terlalu ada goals yang gimana banget. Dia emang ya udah gini aja dulu gitu. Tapi lu sebagai musisi ngelihat perkembangan industri musik sendiri gimana? Kalau sekarang ya, Nah. kalau sekarang sih lebih enak banget. Lebih enak Ada banget, ya. banyak fasilitasnya, Iya. ya kan? Lo mau lo bikin di rumah sendiri Di rumah sekarang juga juga bisa, bisa. ya kan? Nah. Terus udah banyak fasilitas untuk upload lagu. Kalau zaman dulu bener-bener perlu label atau Perlu label. perlu orang dalam lah Iya, untuk iya, bisa iya. nyebarin musik lo kemana-mana gitu. Kalau sekarang lo tinggal upload aja, Bisa bikin label sendiri lah bisa ya. bikin Karena lagu iya, gue sendiri ingat segala macam. zaman itu tuh MD gue di radio tuh tiap hari dapat kiriman CD atau kaset. Itu yang bertumpuk-tumpuk. Nah kalau udah masuk industri itu di radio, si music director gue tuh cuman dengerin sekitar 30 detik pertama. Betul. Ini bakal hits nggak nih gitu kan? Kalau nggak hits sudah disingkirin pasti. gitu kan. Nah dulu Jungfan Gangfu itu udah masuk udah terkenal zaman itu 2004 tuh udah dikenal kan zaman itu kan. Jadi lewat tuh. Lewat. Gue belum masuk di radio waktu itu. Ya.
kemudahan itu ya. Iya, jadi kemudahan, cuman itu dia. Jadi ya biasanya kan setiap apapun itu ada positif ada negatifnya. Iya, Cuman iya. jadi sekarang gua kalau melihatnya kayak gitu positifnya, cuman negatifnya adalah jadi kayak asal bikin lagu. Iya, jadi aneh lagu Iya, sekarang lo gitu. gampang meledak tapi gampang lupa aja. Iya, ya. betul. Bener ya? Benar, benar. Tapi ini kualitas musik 90-an sama yang sekarang jauh ya. Gini, karena kalau di gua di Jun Van Gangfu itu ya mungkin di sebagian besar band rata-rata kan itu tadi kalau bikin lagunya mungkin konsepnya ngejam. Ngejam. Ya kan? Ini gua ada gitarnya kayak gini, gua ada bassnya kayak gini nih, coba gini-gini akhirnya kekumpul jadi satu lagu yang ada istilahnya jiwanya, ada nyawanya Iya, gitu. iya. Itu lagu ada nyawanya Iya, ya iya, kan? iya. Ya kan? Kalau sekarang kan lo bikin aja di rumah sendirian. Iya. Drumnya lo gambar, ininya lo gambar. Iya, 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 Jadi kan iya, iya. jadi kayak yang nggak ada soulnya di Iya, situ iya, iya, gitu. Jadi kayak yang penting jadi lagu aja udah kayak gitu. Jadi kayak gitu sih paling. Nah, ini di keluarga lu nih, anak lu ini apakah tadi di apa ya, di dunia musik juga atau enggak ininya? Kebetulan kalau anak gue yang pertama dia tinggi, tinggi terus lebih tinggi dari gua 175. Aku langsung nengok gitu nih. 73. Iya. Ya alhamdulillah berarti dikasih makan sama bapaknya. Dia fokusnya modeling gitu. Modeling. Oh, cewek nih? Cewek. Oh, tinggi, Terus cuy, apa cewek, cuy. namanya? Dia juga sekarang sekolahnya di ke SMK. Oh, oke. Jurusan busana. Jadi Busana. lebih Fashion ya. Lebih fashion lah, fashion ya. lebih ke fashion. Aku jadi grupis kayak lu. Makanya jangan sekolah di negeri jadi grup. Ada yang jadi musisi nggak? Kebetulan nggak ada. Jadi yang kedua cowok Hah? itu lebih suka olahraga. Oh, oke. Olahraga. Jadi nggak ada yang ngikutin jalur lu sebagai Kalau anak gue yang paling musik? kecil ini dia mungkin ada arah ke sana. Dia suka Oke. nyanyi tapi lebih kepada dance-nya. Ada lu tarik nggak anak lu untuk apa ya, untuk suka musik gitu atau gimana? Yang pasti gue sekarang tidak mau nyuruh dia untuk apa ya, pokoknya passion lo apa gitu. Misalkan oke. passion lo di situ, ya udah lo fokus di situ, gue dukung, gue Arahin support aja, gitu oke. kan. Jadi nggak lo harus jadi musisi, lo harus ini enggak, Iya. gitu kayak gitu nggak ada. Jadi kayak anak gue yang paling kecil pun ya dia mau jadi dancer nggak masalah gitu, asal yang dalam kata kutip dancer yang bener gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya Semisal kayak gitu. nih, lu kalau nggak jadi pemusik, lu dulu mau jadi apa? Jadi apa ya? Bisa lu nggak jadi pemusik, sekarang lu jadi apa? Ini angkatan kita nih. Iya, begini. Angkatan kita kalau ditanya begitu. Nah, kayak, Kalau jadi zaman, apa? nah kalau anak SD mau ditanya lu jadi apa? Jadi pilot. Iya, dokter. iya. Pilot, dokter, guru. Sekarang juga anak SD nggak jadi pilot, lo jadi content YouTuber. creator, Iya, jadi YouTuber, pemain bola, temennya Messi. Iya. Iya, kalau dulu mah apa ya? Lu kalau misalnya lu sekarang nggak jadi pemusik, lu jadi apa tuh? Jadi artis kayaknya emang dia pengen. Cuma jiwanya udah artis. Kagak jadi apa ya? Ya Bisnis ya, aja atau apa gitu? Bisnis mungkin bisnis. Bisnis, Bisnis sih. Lu mungkin bikin bisnis bener. Andai kata tadi ya benar. Andai kata waktu dulu itu lu nggak jadi session player band tetap di Lamborghini. Lamborghini. Band lu nggak terkenal tuh, nggak naik lah. Iya. Ya pasti. Apa gitu? Iya. Ya karena gua pasti berhubungan sama yang kuliah gua lah. Oh. Manajemen dan ekonomi dan segala macam. Jadi pegawai kantoran dulu kali ya. Ya, mungkin. Gua pernah nyoba. Jadi waktu pada Oh, serius saat lu pernah ngantor? Jadi pada saat si Jun Van Gangfu itu mulai sepi, jadi gue ditarik lah sama teman gue. Oke. Udah, lu kerja di kantor gue. Gue nggak bisa. Duduk depan. Iya kan? Di kantor pegang mouse tapi gini. Terjebak rutinitas gue. Tiap hari datang, terus gue mesti absen, terus Iya. kerjain sesuatu apa segala macam. Jam 5 sore pulang segala macam. Itu gue cuma tahan nggak nyampe sebulan kayak gitu. Anjir, nggak nyampe sebulan. 9 to 5. Nggak bisa. Demi gua. kesehatan mental Demi ya. kesehatan Atas mental. nama kesehatan mental itu pasti. Soalnya di kantor nggak ada grupisnya. Iya. Di kantor gue cowok semua. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan dia. Gitu. Jadi ada yang kelewat. Lu pernah jadi road manajernya Seringai. Kalau berdasarkan riset, lu dekat sama almarhum tuh, Ricky. sama Ricky. Ya. Itu awal bisa dekat sama Ricky tuh gara-gara Jadi apa? jadi dulu si Ricky itu punya band sebelum Seringai, namanya Step Forward. Nah, gue pacaran sama vokalisnya Step Forward. Iya. Iya. Iya, dari situ. Dari situ. Dari situ. Bagus nih masih
Gua kirain pacarnya udah banyak sampai berlapis-lapis kayak buku telepon. dari situ justru gue lebih lebih intens sama si Ricky ini ngobrol pas karena nyambung kan ya. Terus ya udah dari situ kebetulan beliau juga yang ngajak gue untuk jadi road manager, ya udah akhirnya terusan tuh waktu itu sampai berapa tahun. Akhirnya even pada saat gue udah nggak jadi road manager pun kadang-kadang dia suka bilang gitu, bantuin gue dong gini kalau lagi nggak ada ini. Pernah gue beberapa kali gue udah lagi nggak ada kerjaan nih, dia bilang udah lu jadi road manager lagi gitu. Jadi ya dekat lah sama beliau sedekat itu. Lo lebih menikmati peran lo sebagai road manager atau Sebagai player. Vokalis? Iya vokalis. Kalau Player yang mana nih? Player band. Oh iya, oke, sorry. beda ya player sekarang. Atau player beda. Jadi mungkin kalau bisa disuruh pilih agak berat tuh gue. Karena si band gue yang sekarang ini si Authentics ini bisa dibilang salah satu passion gue juga. Gue pengen band yang kayak gini gitu loh. Pada saat Jumper Gangfu udah hiatus itu vakum, gue pengen bikin band yang kayak gini nih, Authentics gitu. Jadi makanya kenapa di si Authentics ini gue passion gue di situ untuk musiknya gitu. Terus tapi di sisi lain ya si road manager ini juga passion gue untuk karena gue tertarik dengan awalnya itu gue kecemplung karena tertarik dengan suatu pertunjukan, suatu event, suatu. Lo ceritain tuh buat anak sekarang apa sih road manager? Road manager. Ini durasinya cukup nggak? Yang mana udah tenang aja. Sampai besok. Bisa. Jadi 2 episode. 2,5. Iya, yang buat vokalis sama yang buat road manager. Iya. Bisa dua-duanya. Enggak, road manager itu sebagai jadi gini, kalau di suatu band atau solois atau musisi atau artis itu biasanya ada manajemennya. Kan ada manajemennya dan ada orang yang mendampingi mereka kalau mereka manggung-manggung kemana-mana, keluar segala macam. Itu namanya road manager tugasnya. Dia macam-macam dari mulai scheduling sampai logistik sampai pokoknya segala macam suatu hal berbau teknis dan non teknis yang berhubungan sama si artis. Gitu. Jadi kebutuhan apa yang perluin segala macam sampai akomodasi dan transportasi kayak gitu. Jadi lo sama Ade Putri selisipan gitu ya? Selisipan maksudnya? Misalnya ini sempat roadman-nya kayaknya juga ya, Ade. Jadi setelah gue. Oh setelah lu? Setelah gue tuh si Ade Putri, terus ada siapa lagi gue lupa waktu itu. Jadi emang posisinya pada saat itu ya begitu. Tapi zaman itu lu Jumper Gangfu dengan tanda kutip kompetitornya adalah T-Pex gitu kan. Lu pernah nggak sih kayak tanda kutip berselisih atau apa gitu? Justru enggak. Jadi kita yang lucunya adalah kita kalau di belakang panggung ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa tapi fansnya pada berantem. Nah iya. Kan emang gitu nih. Norak banget emang itu. Itu norak banget. Itu gue pernah satu panggung, ya lumayan sering sih sebenarnya satu panggung gitu kan. Itu di belakang ngobrol, wah ketawa-ketawa segala macam, di depan tibuk-tibukan. Penontonnya tibuk-tibukan. Itu kenapa Pak? Fansnya beda. Jadi kalau Beda, cuy. Julvan itu fansnya selalu pakai baju Hawaii. Iya. Kalau yang T-Pex tuh selalu pakai jas. Jas, benar, Sama benar. bawa koper. Ngaruh buku-bukulan tuh pakai koper. Asli. Oh, Terus udah-udahan. Nah itu ya. Gue ngeliatnya tuh kan gila di depan rusuh banget nih. Apakah di belakangnya lu kayak lu apa ya? Ya tadi kompetisi saingan gitu enggak ya? Kita ngobrol nongkrong bareng segala macam di belakang panggung ngobrol gitu. Maksudnya enggak yang diem-dieman ngeliat-ngeliatan gitu enggak. Biasa aja. Nah, iya. bukan gue. Jadi kayaknya sih emang dibikin sama si label itu karena persaingan label kan. Oke. Sebenarnya itu kan lebih produk gue Industrinya. produknya dia kan, produk gue produk lo gitu Iya, kan. iya, iya. Ini Ya, kita sama ngerti kayak biasa lah kayak gitu. Presiden A, Presiden B. Iya. Presiden A sama Presiden B. Itu. Iya. Wan, digulung nih podcast gue. Udah namanya potekan, halo BNN. Mana gue kesurin lagi kemarin. Oke. Kabar reskrim dan Sampai kabar reskrim datang, aduh. Terus lo udah melewati berbagai era nih. Gimana perasaan seorang Dawo saat ini? Perasaan lo nih. Lo ngeliatnya tadi kayak lo bilang musik sekarang beda lah feel-nya sama angkatan lo dulu. Terus lo ngeliat sekarang either perkembangan musik atau lo jadi seorang bapak dari 3 anak ya? Ya bangga sih. Bangga, yang pasti bangga. Maksudnya udah ngelewatin semuanya dari hal yang maksudnya kayak tahun 90-an itu kan
tidak instan ya. Maksudnya Iya. kita mau ngapain tuh serba susah. Betul, Kayak lu mau betul. Iya. kayak mau komunikasi sama orang aja Iya. paling cuma ada telepon Lu, rumah, telepon kartu, pager, telepon iya, kartu, telepon koin telepon umum. gitu kan. Iya, iya. Telepon pager. Kalau sekarang kan lu tinggal WA aja. Iya. Kayak gitu. Maksudnya udah ngelewatin berbagai macam fase yang dari yang tidak instan sampai serba instan lah Sampai sekarang. serba Jadi instan. gue biasanya nekenin ke anak-anak gue supaya ya lu ini apa hargain apa yang lo punya sekarang gitu karena Prosesnya. zaman dulu tuh untuk menjadi sesuatu itu sangat susah. Sangat susah. Gitu. Kalau sekarang gampang. Lu mau ngapain aja mau jadi apa aja bisa. Tinggal lo naikin aja sosmed, Betul. FYP deh. Yang susah bangun Vespa ya. Mas. Bangun Vespa. Vespa. Susah sih enggak, ininya susah. Ininya susah. Ini susah. Wah, lu inget nggak zaman dulu pertama kali lu manggung, lu dibayar berapa, Wak? Zaman dulu? Nasi kotak. Serius lu? Serius? Nasi kotak. Sebagai apa nih Juman Gafu? Sebagai Juman Kalau Gafu. Juman Gafu ya mungkin lupa gue kayaknya per orang dapat gocap deh. 50.000 pada saat itu 50.000. lumayan tinggi loh. Tahun 98. 97, 98. Pas lagi krisis tuh. Iya. Gede, 50.000 gede. Orang per orang tuh Masuk kan. Lamborghini tuh 25.000 tuh, inget gue. Iya, kalau nggak salah ya, pokoknya kisaran segitulah, 50-an something. Ini sekali kalau sekarang mah gocap lu sekali makan doang kelar tuh. Iya. Iya kan? Gak pakai minum lagi. Gak pakai minum lagi. Anjing sobat. Zaman dulu lu punya 20.000 ini Foya-foya. kayak orang Oh iya, kaya. benar, Isi benar. bensin 10 liter Yoi. ya kan. Dulu zaman Masih berapa ratus? 4.500. 4.500. Isi bensin 10 liter cuman 4.500 Iya. ya kan, masih ada sisa tuh. Masih ada sisa. Beli buat nonton hemat tuh. Nah, nomor. Senin nonton hemat ya kan, beli nasi goreng. Iya, iya. Haus tetap. 100.000 tuh udah Gua bahkan- gila banget, kaya banget itu. Gue bahkan pas di SMA itu dikasih mobilnya, dipinjemin mobilnya tuh Penta. Nah, itu Solar lebih gede lagi. 500 perak. Iya, sampai Bali Lebih tuh. gede lagi tuh. Gila solar dulu cuma gope. Gope 500 perak. Gil. Enggak, gue ada pertanyaan buat dia. Oke. Kalau lo bisa ngechat lo yang zaman dulu, lo mau ngirim apa buat kata-kata apa buat Dawo yang dulu deh? Mau yang ngechat apa nih? chatting. Chatting. Kalau orang kan kirim Diri surat, iya, surat, pesan buat surat. diri sendiri. Zaman dulu gimana nerimanya gue chat sekarang itu? Itu dia. Ah, dibahas lagi nih sama bapak-bapak ini susah. Di wesel. Boleh gua Kantor pos cubit dulu. Di wesel gitu. di wesel. Lo mau atau enggak lo mau ngomong deh, lo mau ngomong apa ke lo yang zaman dulu atau good job Downy. Gitu. Ya bapak-bapak kan dia pakai Iya, jempol ya iya. sekarang. Oke, good job, Doni. Jangan lupa lu beli tanah yang banyak. Di Canggu, di Uluwatu. Gitu. Iya. Lo Canggu beli 1.000 hektar lah maunya ya kan. Iya, gak kepikiran ya gue kalau misalnya gitu. Asli. Iya kan? Aduh. Gue pasti nyuruh gue beli Dulu, tanah iya. tuh pada saat itu. Dulu Punya nenek duit gua tuh, banyak, ah. beli tanah. Bener, manggung-manggung lo beli tanah ya? Iya. Dulu Enggak, gue itu salah pilih Britana, men. Dulu dia pilih di Petamburan ketimbang di Pondok Indah karena Pondok Indah itu masih karet. Itu sih karet. Kalau dia beli di Pondok Indah, men, gue gaya banget, men. Iya. Dulu lo chat itu nenek lu. Chat ini lo suruh Lo chatting lo ya? Baiklah, terima kasih Terima Domo. kasih, Dawo. Sukses. Sukses. Sehat selalu, ya kan. Jaga kesehatan. Amin. Itu yang paling Maafkan penting buat kelakuan gue yang kita. dulu ya. Ntar gue cari fotonya. Oh my god. Oke, sampai ketemu Iya. lagi di episode Jangan lupa berikutnya. di like, di komen, di Subscribe. subscribe. Oke? Thank you. Bye.